Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dalam keadaan sehat walafiat. Mari kita belajar bersama di bab yang ke-27 dari kitab Arba'in Nawawi atau hadis yang ke-27. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsu utawi kiku hadis as-sabi'u kang nomor 7 wal isruna lan 20. Anin Nawasi sangking Nawas ibni Sam'ana radhiyallahu ta'ala anhu, sangking Nawas ibni Sam'ana radhiyallahu ta'ala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, saking Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-birru utawi kebagisan, husnul khuluqi iku bagusé pakerti, wal ithmu lan utawi dosa, ma iku barang haka kang obah-obah apa ma fi nafsika ing dalem ati sira, wakarihta lan sengit sira ayat tolia ing yen to ningali alaihi ing atasima an-nasu apa manusa. Rawa ngriwayataken hu ing hadis Muslimun sapa Imam Muslim. Wa bisota bani Ma'badir radhiyallahu ta'ala anhu, saking wa bisa ibni Ma'badir radhiyallahu ta'ala anhu, qala dawu sapa wa bisa, ataitu nakani ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala mongko dawuh sapa Rasulullah, cita apa to teko sira, tasalu takon sira anil biri saking kebagusan. Kultu ngucap sapa ingsun, naam nggih. Qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istafti amriya fatwa ingsun, istafti amriya fatwa sira, kolbaka ing ati sira, albiru utawi kebagusan, ma iku barang itma'an nats kang anteng, ilahi maring ma apa nafsu ati, watarot dada lan mider-mider apa ma fisodari ing dalem dodo, wa in aftaka lan awe fatwa, wa in afta lan awe fatwa ka ing sira annasu sapa manusa, wa aftauka lan awe fatwa sapa nas ka ing sira. Hadisun utawi ki hadis hasanun iku hasan. Rawaina ngriwayataken ingsun hu ing hadis fi musnadil imamaini ing dalem musnad lorone imam, ing dalem musnad lorone imam, ing dalem musnad lorone imam Ahmad bin Hambalin, rupane Ahmad bin Hambal, wa Darimi lan Imam Darimi, bisnadin lawan isnad hasanin kang bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Dari arti dari hadis di atas adalah dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu an, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kebaikan adalah akhlak yang baik dan dosa adalah apa yang terasa mengganggu jiwamu dan engkau tidak suka jika diketahui manusia. Riwayat Imam Muslim. Dan dari Wabisa bin Ma'bad radhiyallahu an,
Dia berkata, saya mendatangi Rasulullah SAW. Lalu beliau bersabda, engkau datang untuk menanyakan kebaikan. Saya menjawab, iya. Beliau bersabda, mintalah pendapat dari hatimu. Kebaikan adalah apa yang jiwa dan hati tenang karenanya, dan dosa adalah apa yang terasa mengganggu jiwa dan menimbulkan keraguan-raguan dalam dada, meskipun orang memberi fatwa kepadamu dan mereka membenarkannya. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal nomor dan Imam Ad-Darimi. Kandungan hadis di atas, tanda perbuatan dosa adalah timbulnya keraguan-raguan dalam jiwa dan tidak suka kalau hal itu diketahui orang lain. Siapa yang ingin melakukan sesuatu perbuatan, maka hendaklah dia menanyakan hal tersebut pada dirinya. Anjuran untuk berakhlak mulia, karena akhlak yang mulia termasuk unsur kebaikan yang sangat besar. Hati seorang mukmin akan tenang dengan perbuatan yang halal dan gusar dengan perbuatan haram. Melihat terlebih dahulu ketetapan hukum sebelum mengambil tindakan. Ambillah yang paling dekat dengan ketakwaan dan kewaraan dalam agama. Rasulullah SAW ketika menyampaikan sesuatu kepada para sahabatnya selalu mempertimbangkan kondisi mereka. Perhatikan Islam terhadap pendidikan sisi agama yang bersifat internal dalam hati orang beriman dan meminta keputusannya sebelum mengambil tindakan. Syarah Ibnu Daqiq Al-Id, sabda beliau, kebajikan itu keluhuran akhlak. Maksudnya ialah bahwa keluhuran akhlak adalah sebaik-baik kebajikan. Sebagaimana sabda beliau, haji adalah Arafah. Adapun kebajikan adalah perbuatan yang menjadikan pelakunya menjadi baik, selalu berupaya mengikuti orang-orang yang berbuat baik dan taat kepada Allah yang Maha Mulia lagi Maha Tinggi. Yang dimaksud dengan berakhlak baik yaitu jujur dalam bermuamalah, santun dalam berusaha, adil dalam hukum, bersungguh-sungguh dalam berbuat kebajikan, dan beberapa sifat orang-orang mukmin yang Allah SWT sebutkan di dalam surat An-Anfal, yang artinya orang-orang mukmin yaitu orang-orang yang ketika nama Allah SWT disebut, hati mereka gemetar, dan ketika ayat-ayatnya dibacakan kepada mereka, iman mereka bertambah, dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal, yaitu mereka yang melaksanakan sholat dan mengeluarkan infak dari sebagian harta yang kami berikan kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang benar-benar mukmin. Quran Surat An-Anfal ayat 2-4. Dan firman Allah yang artinya orang-orang yang bertobat, yang beribadah, yang memuji Allah SWT, yang mengembara di jalan Allah SWT, yang ruku, yang sujud, yang menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah berbuat mungkar, serta yang memelihara hukum-hukum Allah SWT, dan gembiralah orang-orang mukmin itu. Quran surat ke-9 ayat 112. Allah SWT juga berfirman yang artinya, sungguh beruntung orang-orang mukmin, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya, dan orang-orang yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau terhadap budak yang mereka miliki. Maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barang siapa mencari selain dari itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat yang diberikan kepadanya
dan janjinya, dan orang-orang yang akan mewarisi, yaitu mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Quran surat 23 ayat 1-10. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman yang artinya, hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih adalah mereka yang berjalan di atas bumi dengan rasa rendah hati, dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka menanggapinya dengan kata-kata yang baik. Quran surat 25 ayat ke-63. Barang siapa yang merasa belum jelas mengenai sifat dirinya, maka hendaklah bercermin pada ayat-ayat tersebut. Dengan adanya semua sifat itu pada dirinya, pertanda bahwa dia berakhlak baik. Sebaliknya, jika semuanya tidak ada pada dirinya, pertanda dia berakhlak buruk. Bila terdapat sebagian saja, maka hendaklah ia bersungguh-sungguh memelihara yang ada itu dan mengupayakan yang belum ada pada dirinya. Janganlah seseorang menganggap bahwa akhlak baik itu hanyalah bersifat lemah lembut kepada orang lain dan meninggalkan perbuatan-perbuatan keji dan dosa saja. Sebaliknya, orang yang tidak seperti itu dianggap rusak akhlaknya. Akan tetapi yang disebut akhlak baik yaitu seperti yang telah kami sebutkan mengenai sifat-sifat orang mukmin dan perilaku mereka. Termasuk akhlak baik ialah sabar menghadapi gangguan dalam menjalankan agama. Dalam hadis riwayat Bukhari, Imam Bukhari dan Imam Muslim, disebutkan bahwa seorang Arab gunung menarik selendang sutera Nabi Muhammad SAW sehingga membekas pada bahu beliau, dan orang itu berkata, wahai Muhammad, serahkanlah kepadaku harta Allah yang ada di tanganmu. Kemudian Nabi Muhammad SAW menoleh kepada orang itu. Beliau kemudian bertawa dan menyuruh untuk memberi kepada orang itu. Sabda Nabi Muhammad SAW, dosa adalah apa-apa yang dirimu merasa ragu-ragu dan kamu tidak suka jika orang lain mengetahuinya. Maksudnya adalah perbuatan yang ditolak oleh hati nurani. Ini merupakan suatu pedoman untuk membedakan antara dosa dan kebaikan. Dosa menimbulkan keraguan dalam hati dan tidak senang jika orang lain mengetahuinya. Yang dimaksud dengan orang lain di sini adalah orang-orang baik, bukan orang-orang yang tidak rusak akhlaknya. Demikianlah yang disebut dosa. Karena itu, tinggalkanlah perbuatan tersebut. Yang dimaksud dengan kebaikan adalah membuat hati kita tenang, dan yang disebut dengan dosa adalah membuat hati kita tidak tenang atau gundah dan sebagainya. Itu adalah ukuran kebaikan dan keburukan. Semoga kita semuanya selalu diberi Allah SWT perlindungan atau pertolongan dari mendapatkan pertolongan untuk menjalankan kebaikan-kebaikan dan mendapatkan perlindungan dari perkara-perkara keburukan. Semoga menjadi tambahan hazanah keilmuan, segala kemanfaatan, segala kebaikan datangnya dari Allah SWT, dan segala kekurangan datangnya dari saya pribadi. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.